persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang menyaksikan secara online dan yang ada di Holy Spirit Room. Jumpa lagi bersama dengan kami di Menara Doa. Mari sama-sama saudara, kita bawa hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dan sungguh teramat baik dalam hidup kita. Kita percaya saudara, saat kita menyembah Dia, Dia bertahta di atas setiap pujian setiap umatnya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tata kudusnya. Bapak terima kasih Tuhan. Kami datang bawa hati kami, bawa hidup kami mempersembahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat setiap pagi Tuhan berikan kesehatan, kekuatan atas kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Menyertai setiap jalan kami, menuntun kami, memimpin kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami datang membawa syukur kami Tuhan. Kami bawa roh kami terus menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu itu bekerja dengan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya ralaba syanda ralaba. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Makasih Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
seperti Yesus. Mari sama-sama kerinduanku datang kepadamu Tuhan, datang padamu Allah mulia wawasyaraku cinta. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus, dan kami datang menyembah-Mu. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus, kami sembah. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Datang menyembah-Mu. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Seorang pun jua seperti Kau. Biar musik saja, mari sembah Dia. Oh Yesus, dan hari teman ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ralawasyanda ralabalabaya ralabo. Kami bawa hati kami bawa hidup kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Yesus.
Yesus yang kami sembah, tidak ada yang lain Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya. Yaralaba shandaralaba, sekedaralaba shando. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Dan kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan memuji-Mu Yesus. Dan kami bawa korban syukur. Kami bawa di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Setiap pagi kami mengatur persembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Aba. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu ya Aba. Shandaralaba yaralaba yaralabo yaralaba ralaba ralaba. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hidup kami menjadi persembahan di hadapan-Mu. Oh ralaba shandaralabo. Kiaralaba shando. Kiaralaba shande. Kiaralaba shanda. Shanaralabo. Shanaralaba yaralabo. Jesus, Jesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Yesus. Hanya dalam nama-Mu ada keselamatan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Nama Yesus ya nama yang menyelamatkan. Nama Yesus nama yang menyembuhkan. Nama Yesus nama yang memulihkan.
Rabatakandalaba shandaralabo. Oh yaralaba shandaralaba yaralabo. Oh yaralaba shandaralaba yaralabo. Oh yaralaba shandaralaba ralaba ralaba. Sekenaralaba shandaralaba ralaba ralaba. Oh yaralaba ralaba 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 ralaba. Shandaralaba yaralaba yaralaba. Yaralaba shandaralaba yaralaba. Yaralaba shando. Yaralaba shande. Yaralabo. Yaralaba shande. Jesus, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Dan kami mengangkat tangan di tempat kudus-Mu Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Let the sun arise. Day and night, night and day. Let the sun arise.
Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan saudara, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. All things, for all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. All things, for all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Kau hadir di menara doa ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami minta Roh Kudus, pulihkan hidup kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan. Tolong ya Tuhan, bukakan mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan,
pengharapan yang Kau sediakan buat kami. Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Kuatkan, teguhkan hati kami. Kami butuh Roh Kudus penuhi kami. Ya Tuhan, kami butuh Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh hikmat dan roh pengertian. Roh nasihat, ya Tuhan, dan roh keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Bapa, aku berdoa, kami percaya Kau sedang memulihkan kehidupan kami. Kau sedang memulihkan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Engkau sedang memulihkan daripada bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Lindungi bangsa kami. Pelihara bangsa kami ya Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan. Para menteri yang bekerja ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah saat ini ya Tuhan Kau memberkati para gubernur, bupati, wali kota ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Kami minta Bapa hikmat-Mu ya Tuhan, pengertian-Mu. Kami minta ya Tuhan nasihat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bergumul dengan keuangan pekerjaan mereka Tuhan, pelayanan mereka. Bahkan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Roh Kudus, biar Engkau berikan iman buat setiap kami. Karena kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan untuk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan satu pesan firman Tuhan tentang bagaimana kerja atau peranan Roh Kudus dalam memulihkan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan satu bangsa saudaraku. Nah kalau kita baca dalam Yesaya 11 saudara, ayat 1 dan 2. Ini sebenarnya satu pada waktu ditulisnya Nabi Yesaya waktu dia tulis ini saudaraku, keadaan Israel tuh sebenarnya seperti keadaan yang tidak ada harapan saudaraku. Keadaan yang sedang mengalami yang namanya sampai ada satu nubuatan yang bicara tentang, kita baca ada ayatnya sudah biar lebih jelas. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan apa? Akan berubah. Ayat pertama ini berbicara tentang apa? Nubuatan tentang dari keturunan Isai. Keturunan Isai adalah ayah dari Daud. Ya saudara, ini bicara tentang Yesus, Mesias. Saudara, bahwa keadaan Israel, keadaan bangsanya pada waktu itu seperti pohon itu sudah ditebang gitu lah. Tebang. Tapi ada satu nubuatan yang akan muncul tunas dari tunggul Isai. Ya kan? Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan apa? Ada buah, ada hasil, ada dampak. Saya dapat renungannya begini saudaraku. Mungkin kita melihat saudaraku ya hari-hari dalam hidup kita, hidup saudara, hidup keadaan daripada saat ini ya atau bangsa saat ini seperti kayak ada yang ditebas gitu saudaraku. Ya kan nanti ke depannya nih gimana? Ya kan lihat keadaan ekonomi, ya, ekonomi negara misalnya APBN dan lain sebagainya mengalami defisit yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia tiap bulannya saudaraku. Ya kan kurs dengan mata uang paling terendah dalam sejarah Indonesia ada. Saudaraku defisit saudara semuanya secara ekonomi. Tapi saya ingin saudaraku bahwa keadaan-keadaan ini tidak membuat kita menjadi takut. Karena firman Tuhan adalah jawaban. Ya, Tuhan bisa pelihara saudaraku dalam kehidupan umatnya. Yang apa? Yang percaya, yang bergantung kepada dia. Nah di sini kita bisa melihat tentang Roh Kudus. Yang ditulis sebagai Roh Tuhan. Itu lambang daripada apa? Saudara, itu pelita. Kaki Dian, saudara pelita. Ada 7 kan saudara. Yang satu tengah ini bicara tentang Roh Tuhan. Lalu di situnya kita baca ayat yang kedua.
Ya, ini dia saudara. Ini peranan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan. Saudara, dalam fungsi-fungsinya kita akan lihat di sini. Kita baca 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Ada kepada siapa? Yesus, Mesias, keturunan Isai. Ya, saudaraku. Ya, Roh Tuhan ada padanya. Apa saudara Roh Tuhan? Dalam bentuk apa? Roh hikmat dan roh pengertian. Ya, saudara, yang kedua. Terus roh nasihat dan roh keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku kita akan bahas tentang roh nasihat dan roh perkasa. Nanti kita cari waktu untuk kita bahas, ya kan, saudara, yang roh hikmat dan pengetahuan dan yang lainnya. Hari ini saya akan bahas tentang sini pentingnya dalam hidup kita. Ketika saudara mengalami pergumulan, lagi masalah kepentok apapun, saudara, kita butuh Tuhan dalam arti apa? Roh nasihat. Saudaraku, ya kan? Bukan cuma butuh nasihatnya, kita juga butuh apa? Keperkasaan, kekuatan, tenaga, keberanian. Untuk apa? Menjalankan nasihat. Untuk bisa terima roh nasihat saja itu perlu apa saudara? Kerendahan hati. Mau gak terima nasihatnya? Bisa terima aja gak cukup saudara. Masalah selesai. Harus bisa lakukan apa yang dinasehatin. Jadi ini saudara, dalam hidup kita memang kita kalau udah terima nasihatnya gak mudah. Tetapi kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, ya kan saudara, kemurahan Tuhan bekerja dalam hidup kita seumur hidup. Saudara harus perhatikan, gak bisa tidak kita harus libatkan siapa? Roh Kudus. Saudara dan saya harus dipenuhi Roh Kudus. Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah kita terbiasa, saudaraku, ya kan, dan senang mencari nasihat dari Tuhan. Katakan amin. Karena dalam perjalanan iman kita, saudaraku, ya, kita seringkali terjebak dalam dua ekstrim, saya tulis. Ya, sekedar tahu teori kebenaran, tapi kita nggak punya keberanian, ya kan, untuk melakukan atau malas untuk melakukannya. Saudaraku, tahu aja. Tetapi saudara, ada yang ekstrim yang berikutnya adalah apa? Ya saudara, miliki semangat yang besar. Saudara, seperti Saul, gas terus saudara. Bukan kerjaannya dia, bukan tugasnya dia untuk bawa korban persembahan. Dia itu yang ini kan enggak ada tuntunannya, akhirnya ditolak jadi seorang memiliki semangat yang besar. Namun apa? Melenceng dari kehendak Allah. Nah, antara roh nasihat dan roh roh perkasa ini, saudara, itu kalau kita ibaratkan dengan mobil ya, saudara, kendaraan, ya kan, yang namanya roh nasihat itu adalah GPS-nya, saudara, Google Map-nya, saudara, yang kita misalnya mau pergi kemana, ya kan, dari tempat di mana kita berada, kita pencet, lalu dia akan berikan arahnya, ya. Tetapi saudara, roh keperkasaan itu adalah seperti apa? Mesinnya, bensinnya, kekuatannya, tenaganya untuk bisa sampai kepada tujuan itu. Nah, Tuhan tidak hanya memberikan kita peta jalan, arah, tapi Tuhan ingin memberikan kita juga kapasitas, ya, kemampuan untuk sampai tujuan. Kita bahas roh nasihat, saudara. Saudara mau dapatkan roh nasihat? Mau dinasehatin dong. Kadang-kadang orang dinasehatin tuh beberapa di antara kita, kalau kita mau jujur, kalau kita dinasehatin, kita rasanya seperti dipermalukan. Kalau dinasehatin rasanya dipermalukan. Kenapa? Seolah kita kelihatan bodoh. Ya saudara kan, kelihatan seperti kayak orang yang gak tahu apa-apa dinasehatin. Betul gak? Kan jangan gitulah ngomong nasehatin. Jangan depan orang banyak lah, ngomong empat mata kalau ini. Nah, saudara, itu yang membuat kita seringkali, saudara, tidak hidup dalam janji Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudaraku, biarlah kita berdoa, Tuhan berikan kami roh nasihat. Ini juga bahan kita. Dalam doa saudara, doa kita, tuh Roh Kudus tuntun aku dengan roh nasihat. Roh nasihat itu apa sih? Itu dalam bahasa Ibrani Esa atau Etsa. Yang berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan rencana yang bijaksana, ya, dan solusi di tengah buntu. Kita tidak tahu apa yang kita buat.
Saudara, tapi saudara doa. Saudara minta Tuhan berikan saya roh nasihat. Saya butuhkan tuntunanmu Tuhan. Apa yang harus saya katakan. Kapan saya harus katakan. Apa yang harus saya buat. Dan kapan saya harus buat. Gimana caranya Tuhan. Dia akan tuntun saudaraku. Itu namanya roh nasihat. Katakan amin. Ya kan? Saya kasih contoh tentang roh nasihat itu adalah kisah Salomo. Saudara pernah dengar gak? Kisah Salomo tentang ada 2 orang ibu. Saudara, dia datang kepada Salomo dengan membawa seorang bayi. Ya, dia memperebutkan daripada bayinya. Ibu ini bilang ini bayi saya. Yang ini bilang bayi saya. Lalu bingung kan bayi kan mukanya nggak bisa dibilang. Mukanya rainya seperti ibunya atau yang mana ibu mana nggak bisa. Saudaraku, saya perhatikan sini. Salomo tidak pakai power dia. Nggak pakai otot dia, nggak pakai otak dia, nggak pakai emosi dia, perasaan dia. Oh, karena ibu ini kelihatannya bagaimana? Enggak. Saudara tahu, ini yang diminta oleh Salomo. Saudara, roh hikmat, itu sebenarnya roh kudus, roh hikmat. Ya kan? Sehingga dia bisa tahu, saudaraku, ya kan? Ya kan? Dia bisa mengenali daripada masalah ini. Lalu turun saudara namanya roh nasihat. Yang menyingkapkan kebenaran. Saudara, melalui satu hikmat yang apa? Yang jelas, yang spesifik. Sehingga Salomo tuh tahu apa yang harus dia ucapkan. Dan kapan harus menguji hati dia. Saudara tahu kan apa keputusan Salomo? Saudara tahu apa? Ya kan? Selalu nanya ini ceritanya gimana? Wah dia cerita, yang ini cerita, ini cerita. Ya kan? Ya, punya kebenaran masing-masing. Saudara tahu keputusan Salomo apa? Ya udah sekarang suruh ambil saudara dia punya ajudan suruh ambil apa? Pedang. Ya kan? Udah belah aja bagi 2. Ya kan? Satu yang ini buat sini, satu buat sini. Saudara tahu kenapa dia bisa ambil keputusan seperti itu? Saudara, ini roh nasihat turun. Saudara. Tapi untuk case ini kalau sudah terjadi nanti orang rebutan lagi. Belum tentu saudara. Ya kan? Bahwa penyelesaiannya harus belah. Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Nah, lalu ibu yang palsu. Bilangnya apa? Itu cocok. Memang tuanku raja adil. Belah be. Biar kita adil dapat. Betul gak saudara? Tapi ibu yang asli bilangnya apa? Jangan dibelah. Kasih dia aja. Kasih dia aja. Nah, Salomo pilih yang mana? Yang suruh belah apa yang suruh kasih? Hah? Bayinya dikasih sama yang suruh belah? Enggak. Bayinya dikasih ke siapa? Ibu ini suruh kasih. Dikasih gak sama Salomo? Ibu yang ini? Tidak. Yang dikasih apa? Sama ibu. Yang memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Itu udah level yang tertinggi. Level pertama untuk menerima apa saudara? Mintalah maka kamu akan diberikan. Yang kedua apa? Berilah maka kamu akan, itu hikmat. Katakan amin. Seringkali hikmatnya kita yang pertama adalah kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus minta. Itu hikmat pertama. Tapi kalau udah masuk kepada level nasihat, saudara, berilah, maka kamu akan diberi. Saudara bisa dapat gak di sini? Jadi roh nasihat menyingkapkan rencana Allah di atas perhitungan logika manusia. Kan anak-anak kamu, kenapa kamu mau kasih ke dia? Saudaraku, roh nasihat itu bisa tuh turun ke atas Salomo. Kalau dia mau kerja, turun juga ke siapa? Kepada ibu yang asli. Roh nasihat itu turun atas orang-orang yang apa? Yang murni hatinya. Yang suci hatinya. Yang hidup dengan hati nurani yang dia dapat tuntunan. Ibu ini bisa ngomong. Saudaraku, ya kan? Serahkan saja kepada itu. Saya yakin itu karya daripada roh Tuhan. Jadi saudaraku, saya mau beritahu bahwa roh nasihat ini memberitahu kita bukan hanya apa yang harus kita lakukan, ya, tetapi bagaimana cara melakukannya dengan cara yang apa, saudara? Memuliakan Allah. Katakan amin. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu
hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang apa? Orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Katakan amin. Nah, ini benar. Jadi harus diminta roh nasihat. Saudara mau hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini? Caranya gimana? Doa minta roh nasihat. Apa yang saya harus lakukan ya Tuhan, ya kan? Dan bagaimana caranya saya bisa melakukan dengan cara-cara yang memuliakan Tuhan. Itu namanya roh nasihat, saudaraku. Yang kedua namanya roh keperkasaan. Ya, roh keperkasaan, saudaraku, ya. Roh keperkasaan itu apa, saudara? Itu seperti mesin penggerak. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya namanya gebura. Katakan gebura. Ya, roh keperkasaan itu gebura, bukan sekedar, saudara, kekuatan tenaga fisik ini, ya. Melainkan apa? Keteguhan hati untuk tetap berdiri teguh dalam kehendak Allah. Meskipun ada tantangan besar. Roh keperkasaan bukan seberapa beraninya saudara marah-marah. Orang berpikir kalau kita bisa marah-marah, itu perkasa kita nih. Tapi tidak. Kalau roh keperkasaan selalu di dalam itu mengandung roh kelemah lembutan. Katakan amin saudaraku. Ya, nah di sini ya kan. Dia tetap berdiri teguh dalam kehendak Allah. Meskipun ada tantangan yang besar. Kita lihat nih tadi contohnya Salomo ya. Tentang roh nasihat. Kalau roh keperkasaan siapa saudara? Gideon. Saudara, kisah Gideon. Saudara baca kisah Gideon. Gideon awalnya adalah seorang yang apa? Pemberani atau penakut? Penakut. Tapi ketika roh keperkasaan turun atas hidup dia. Ia berubah. Dari seorang yang penakut menjadi seorang apa? Pemimpin yang berani. Dia hadapi saudara orang Median yang jumlahnya berapa banyak? Sebanyak pasir di tepi laut, tepi pantai. Saudara bayangin, sangat banyak. Dihadapi dengan berapa orang? 300 orang. Betul. 300 orang saja. Itu roh keperkasaan itu saudaraku. Katakan amin. Roh keperkasaan. Jadi saudara, dia tidak dapatkan kekuatan dari jumlah pasukan yang besar. Tetapi roh keperkasaan itu adanya satu keyakinan. Keperkasaan itu keberanian saudara. Ada satu keyakinan, Tuhan pasti tolong. Tuhan yang mengasihi saya pasti tolong saya. Itu keperkasaan. Jadi saudara dan saya, kita tahu firman. Banyak kita nggak mau melakukan. Karena kita takut. Nggak punya roh keperkasaan. Roh keperkasaan yang membuat kita kalau diperintah apapun, dilakukan apapun, kita berani. Bukan berani untuk nunjukin, dapatin validasi, enggak. Untuk supaya karena kita tahu ini yang memang harus saya lakukan buat Tuhan. Ya, jadi roh keperkasaan itu memberikan kita apa? Bukan sekedar otot, saudara daging, tapi otot iman, otot rohani. Untuk apa saudara? Untuk menolak hidup dalam apa? Kompromi. Bertahan dalam apa? Penderitaan. Ya, roh keperkasaan ini yang memberikan kita kemampuan untuk apa? Menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Katakan amin. Iya, kalau kita nggak berani melangkah, kita nggak akan pernah, saudara, bisa mendapatkan, saudara, atau dipercaya untuk melakukan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini pentingnya apa? Roh keperkasaan. Nah, kita kan sekarang bahas lagi, saudara. Kenapa kok antara roh yang namanya roh nasihat dan roh keperkasaan harus ada di dalam diri kita? Ini namanya sinergi. Sinergi, saudara tahu nggak arti kata sinergi? Saudara, saya mau pakai bahasa matematika sinergi begini. 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau sinergi lebih dari 2. Bisa 20, bisa 200, bisa 2.000, bisa 2 juta. Itu namanya sinergi. Makanya pernikahan itu harus menghasilkan sinergi. Dari 2 pribadi yang berbeda ketika disatukan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadi sinergi. Saudara sini, di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan laki-laki yang namanya Adam. Tugas Adam itu apa saudara?
memelihara Taman Eden. Tapi setelah Tuhan ciptakan wanita, perempuan yang namanya Hawa. Saudara, Tuhan memberkati mereka. Apa tugas Adam? Menguasai bumi. Dari Taman Eden menjadi menguasai bumi. Kenapa? Karena ada sinergi, ada kekuatan. Kalau Adam sendiri kekuatannya hanya cukup sampai Taman Eden. Ketika dia menikah, ini sinergi. Maka apa? Berkuasalah atas segala. Jadi kalau saudara nikah, tidak menghasilkan sinergi, yang ada adalah lawan dari sinergi kan menurun. Rohaninya menurun. Sukacitanya menurun, damainya hilang, status di mata sosial. Tadinya karena kau ini anak siapa dari keluarga mana begini, nikah begini enggak cocok gitu. Mestinya lebih lagi memuliakan Allah. Nah yang namanya sinergi. Nah saya mau katakan roh hikmat dan roh pengertian kalau digabung itu jadi sinergi. Roh nasihat dengan roh keperkasaan kalau jadi satu itu jadi kekuatan luar biasa. Roh pengenalan dengan roh takut akan Tuhan. Pengenalan itu kita kenal siapa Tuhan. Kuasanya, kasihnya, kedahsyatannya, kemuliaannya itu roh pengenalan. Tapi roh pengenalan ini yang membuat kita tuh dekat. Kenal dekat sama Tuhan. Kata nama saudara, kita kenal. Jadi kita dekat. Tapi roh takut Tuhan yang membuat kita tetap hormat. Dekat hormat. Kalau saudara bisa dekat sama Tuhan dan tetap hormat sama Tuhan, dahsyat. Saya apa sih katakan amin. Ya, seperti saudaraku ya, saudara perhatikan sini. Samuel dia dekat sama Imam Eli. Tapi dia tetap hormati Imam Eli. Dampaknya apa? Tuhan pakai dia. Tapi anak-anak Imam Eli, saudara merasa dekat dengan pelayanan. Dekat dengan rumah Tuhan. Tapi dia tidak ada rasa hormat. Terbuang semua. Saya sanggup. Katakan. Anak siapa? Harun. Saudara masih ingat? Nadab. Ya kan sudah. Ngerasa dekat dia bawa api. Saudara ngerti anaknya apa namanya siapa? Usa itu. Abinadab. Dekat tapi tidak hormat. Saya lihat ini Daud. Daud itu dekat sama Tuhan. Tapi dia juga hormat sama Tuhan. Jadi saudara, 7 roh Allah ini perlu adanya satu sama. Saudara gak akan pernah mungkin bisa intim. Kalau saudara gak hormat. Gak ada kan hasil. Hormat aja kalau jauh gak dapet apa-apa. Nah sekarang hari ini kita bahas tentang roh nasihat. Roh nasihat itu kita ngerti tuntunannya. Kita tahu apa yang harus kita buat. Tapi juga kita punya keberanian untuk melakukannya. Katakan amin. Makanya saya bilang begini. Sering kali kenapa kita ngalami kebuntuan. Atau kegagalan. Karena kita pisahkan antara roh nasihat dengan roh keperkasaan. Ya, roh nasihat tanpa roh keperkasaan. Jadinya apa? Kita ini cuma pinter ngomong weh. Baca ngomong weh. Seperti arsitek yang ada di atas kertas. Tahu kehendak Tuhan, tahu rencana yang bagus, yang indah, tapi kita lumpuh. Dilumpuhkan oleh apa? Ketakutan, takut. Kaki kalau aku buat begini, kenapa orang nggak mau dagang, nggak mau bangkit lagi? Kenapa jadi lumpuh? Ya itu karena nggak punya. Dia tahu harus bangkit. Tapi kalau aku bangkit lagi nanti aku jatuh lagi. Ya udah tergeletak aja terus. Nah ini contoh-contohnya saudara. Ada orang yang malas. Ya kan malas untuk melangkah gak berani. Aku duduk deh. Saudara. Tapi kalau saudara dan saya ya kan punya roh nasihat dan roh keperkasaan. Saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan akan pakai saudara dengan dahsyat. Bayangin lagi saudara. Kalau kita punya roh keperkasaan. Tapi kita tidak punya roh nasihat. Kita jadi apa? Kita seperti kendaraan yang punya kecepatan tinggi tapi tekate enggak ada apa? Rem. Ya, enggak ada rem dan enggak ada apa? Setir. Bayangin gas kan. Itu yang makanya hidup kita kadang-kadang ini orang ngegas terus.
Makanya kan nabrak sini, nabrak sana, nggak ada arah. Ngomongnya sembarangan mereka kan. Semua orang dikomentarin sama dia. Berani sih memang, caknya berani. Dia bilang, aku udah takut sama siapapun, kecuali sama Tuhan. Mamaku baik, bapakku aja aku lawan. Dia bilang gitu. Ini orang roh keperkasaan, ya kan? Tapi tidak ada arahnya, saudara. Saya rasa bukan seperti itu kita maunya, saudara. Tapi bagaimana kita ngalami bisa punya roh nasihat, roh keperkasaan. Saudara mau ngalami ini, dua ini. Ada roh nasihat, ada roh keperkasaan. Saudara, yang pertama adalah apa? Berhenti sejenak supaya kita bisa mendengar. Jangan gas terus. Ada waktu kita diam. Saudara, kok ada diam. Tapi kalau kita kadang-kadang kita kan gak bisa diam, gak mau diam. Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk supaya kita bisa diam. Saya kasih contoh, saudara. Satu ayat di dalam Yesaya. Saudaraku. Kita baca yuk. Yesaya 30 ayat 20-21. Saudara ikuti firman Tuhan ini, amin. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Artinya apa saudara di sini? Lagi buntu. Orang Palembang bilang lagi buntu. Roti dan air serba sedikit. Lagi sesek. Lagi sedang ada masalah. Susah. Nah ini yang membuat kita jadi berhenti. Dulu ya berangkat sini berangkat sana. Mungkin kan ngomongnya tinggi, ngomong sana, ngomong sini. Sekarang lagi buntu, diem dia. Terdiam. Betul saudara, Tuhan izinkan kita diam. Supaya kita dapat apa? Roh nasihat dan roh keperkasaan. Nah kita baca sama-sama. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Namun apa? Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalannya di sini. Katakan amin. Ya, berkali-kali saya dengar kesaksian daripada seorang teman saya. Pak, sejak Tuhan izinkan istri saya kena penyakit ini, Pak. Kami tuh kalau ibadah kami nangis, Pak. Sepanjang kalau pujian penyawan nangis hadirat. Kami lihat anak-anak kami, Pak. Semua kalau doa-doanya sungguh-sungguh, Pak. Jadi ada waktu. Pada waktu kita dalam keadaan seperti ini. Kok bisa mudah masuk hadirat? Tujuannya apa? Bukan tujuannya nangisnya. Dapat roh nasihat. Dapat tuntunan. Yang kedua, punya keberanian untuk lakukan itu. Walaupun gak masuk otak, gak masuk akal, gak masuk logika, nasihat itu jalani. Jadi saudara, Tuhan tuh kadang-kadang suruh kita berhenti, tenang, diem dah kau. Saudaraku, mulai bergantung, jangan ambil keputusan besar. Ya kan, hanya dengan emosi. Waktu sedang marah ambil keputusan, udah cerai aja. Cerai lah. Aku bisa kok, duit banyak kok, apa segala macam. Aku gak butuh kau. Jangan. Saudara, kita butuh roh nasihat dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan jangan ambil keputusan dengan tanpa Tuhan. Nangisnya sampai kering, airnya baru mungkin. Sampai gitu, saudaraku. Yang kedua, minta roh nasihat, ya kan? Minta roh nasihat, ya kan? Sebelum langkah kaki kita melangkah, minta nasihat tiap hari. Katakan amin. Saya berdoa saudara di masa-masa sekarang ini, biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Setiap hari harus diminta harian. Harian harus minta. Oleh karena itu bagaimana caranya? Roh Kudus penuhi aku dengan roh nasihat. Dia bisa bicara lewat kuping kita lagi kita tenang. Dia bisa pakai saudara orang tua kita, istri kita atau suami. Dia bisa pakai orang tua atau seseorang siapapun. Atau dia bisa pakai yang khotbah ini. Saudaraku, hamba Tuhan yang bicara.
saudara, untuk memberikan nasihat kepada kita. Katakan amin, saudara, memberikan nasihat. Saudara, kadang-kadang saudara buka YouTube, ya saudara dengar khotbah atau dapat firman Tuhan. Jadikan seperti kayak kebutuhan utama. Aku butuh dapat nasihat. Makanya orang yang hidupnya berhasil dan beruntung, itu kan kita udah belajar kemarin. 3 ya kurang lebih ya. Yang pertama, nasihat siapa yang kita mau dengarkan? Dengan siapa kita bergaul? Betul? Apa renungan hati kita? Itu kan 3. Betul gak saudara? Katakan amin. Saudara kan jadi orang yang bijak hanya kalau saudara pilih nasihat siapa yang saudara mau dengarkan. Nasihat Tuhan harus kita dengarkan. Firman Tuhan kita dengarkan. Orang-orang yang mengucapkan firman Tuhan, itu nasihatnya saudara dengarkan. Katakan amin. Ya, kadang-kadang iblis tuh saudara, ya kan? Dia tidak perlu membuat saudara jadi penjahat. Dia hanya cukup buat saudara yang tidak mempercayai kebenaran firman, tetapi percayai daripada dusta. Saya bisa ngerti. Amin. Ya namanya orang tersinggung, orang marah. Lawan kalau yang gak sesuai dengan kita. Itu biasa. Kalau enggak nanti kita dianggap lemah loh. Itu iblis ngomongnya kayak gitu ke kita. Terus firman Tuhan bilang, saudara, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya kan? Takluklah, takluk. Akui dia dalam segala aku. Akui dia artinya Tuhan. Firman Tuhan berlakulah ramah seorang dengan yang lain. Betul? Penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Tunduk sama orang tua, pemimpin, pemerintah. Bukan dunia ajarin. Kalau kita nggak lawan, nanti kebiasaan. Siapa yang kita mau dengar ini? Katakan amin. Ini hati-hati. Tapi semakin saudara suka nyembah. Muji nyembah dengar firman. Saya percaya Roh Kudus akan beritahu kepada kita. Itu jangan didengerin. Yang ini kamu dengar. Ya, telingamu akan mendengar perkataan ini dari apa? Belakang. Inilah jalan. Berjalanlah apa? Mengiri atau menganan. Dapat saudara poinnya sini? Yang kedua adalah apa saudara? Bagaimana caranya kita bisa mengalami sinergi ilahi? Ya, latihan ketaatan kecil. Lukas 16 ayat 10 katakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara apa? Perkara besar. Maksudnya gini, roh keperkasaan, keberanian untuk taat, keberanian untuk melakukan firman. Dengar baik saudara, itu tidak datang tiba-tiba. Itu datangnya lewat latihan. Ya kan? Harian kecil-kecilan. Contoh apa? Disiplin berdoa. Baca Alkitab. Disiplin untuk ikut menara doa online seperti ini saudaraku. Kalau ada apa-apa, saudara gak langsung mau mikir untuk bagaimana, langsung doakan. Kalau mau ambil apa? Doa. Doa kecil aja, doa kecil. Doa singkat. Wah, itu dimulai dari seperti itu saudara. Yang kedua adalah apa saudara? Mulai bangun integritas, jujur. Jujur, omong jujur, mikir jujur, berkata jujur, bertindak jujur. Apapun aku jaga. Kecil-kecilan aja gak apa-apa saudaraku, ya kan? Lalu kalau salah secepatnya bertobat dan minta maaf. Lalu kalau kita mau ambil keputusan misalnya contoh. Ya kan, saya dengar kata kabar, ya kan ada seorang hamba Tuhan. Dia ngerasa dia sudah buat salah. Dia harus datangi orang itu. Pegang kakinya, cium kakinya. Wah, ya cium kakinya kalau jangan di depan orang lain. Dan yang kedua orang itu siap gak dicium kakinya. Ya kan? Saudara ngerti? Ngerti gak saudara? Mendingan cium sepatunya ya. Tolong buka sepatu saya cium-ciumin gitu kan. Gak usah berlutut. Saudara ngerti? Ini kan hal-hal yang seperti ini. Harus ada kecerdasan. Kalau memang mau minta maaf yang sewajarnya. Datangi dengan sikap hati. Bukan demonstrasi rohani. Sehingga orang bilang, wah hebat bener nih. Jangankan Tuhan manusia aja disujud-sujud sembah dia.
Ya enggak gitu. Nasihatnya. Sudah jelas saudara ya. Amin. Ini keperkasaan tuh wow, dia berani loh. Sujud minta maaf depan orang. Bukan itu juga. Pasti ada cara-cara yang membuat orang tuh nyaman. Pemberian kecil. Kadang kita ngasih ya. Itu juga perlu keberanian. Betul gak saudara? Ngasih. Dulu saya nggak apa namanya memang suka beri. Satu hari saya ingin, wah kalau saya beri ke orang ini, ke hamba Tuhan ini, ya dia terima nggak? Kalau terima nggak terima gimana? Dia kan juga pendeta besar, kaya, terkenal lah, banyak lah yang ngasih. Nah, kalau aku ngasih berapa sih? Saya tahu itu tuh enggak. Kalau nggak ada roh keberanian, itu harus dimulai dengan langkah kecil. Langkah pertama saudaraku. Oh rupanya diterima. Dari situ saya ada sukacita langsung didoakan, diberkatin. Dari situ saya mulai bisa berani. Kadang hal untuk memberi pun perlu keberanian, betul gak saudara? Untuk ngasih orang, nolong orang itu perlu keberanian. Katakan amin. Ya kan? Kalau minta memang perlu keberanian juga saudara ya. Ada beberapa orang itu udah gak perlu keberanian lagi Pak. Memang urat aku tuh minta gitu. Ya dah, cukup dengan WA aja. Kenal enggak, minta aja gitu kan segala macam. Itu udah gak perlu roh keberanian, keperkasaan lagi tuh kadang-kadang. Kadang-kadang kita berikan bantuan-bantuan untuk layani yang kecil gitu loh. Ya kan saudara. Ya udah gak apa-apa aku yang bawain. Atau saudara, kadang-kadang juga gini saudara kan. Maksudnya roh keperkasaan tuh dilatih. Dilatihnya lewat apa? Kadang-kadang lewat penolakan. Kadang-kadang kita kan mau bantu orang. Orang itu gak usah. Saudara selanjutnya gimana? Berani gak bantu orang lagi? Nah, berani kan, betul gak? Nanti aku ditolak lagi. Enggak. Coba lagi sampai berhasil. Jangan sampai gara-gara ditolak. Kan ada kadang-kadang gini. Dulu pernah, ini pengalaman saya. Kita makan nih, namanya orang tua. Kita biasa dulu waktu saya masih bujangan rumah. Kita biasa kalau bisa sama tuh saling layani, ambilin nasi gitu loh saudara. Saya layanin. Satu hari saya makan sama orang gitu kan. Pas saya mau ambil, udah usah, jangan. Gitu. Wah, langsung shock itu saya tuh. Sejak itu lama gak berani gitu-gitu saudaraku. Lalu akhirnya muncul lagi. Ini kalau melayani ini tanda. Saya belum pengertian ya kan. Keberanian itu perlu lewati ujian yang namanya apa? Penolakan. Katakan amin. Yang penting niatnya baik kok. Saudaraku, niatnya baik. Ataupun juga kadang-kadang bantu seperti itu. Yang kedua adalah latihan ketaatan apa? Kecil. Yang ketiga, apa saudara? Bersandar pada apa? Kasih karunia Tuhan. Ya, saudara mau punya roh nasihat dan keperkasaan? Bersandar kepada anugerah Tuhan. Ya. Bersandar. Maksudnya saya apa? Begini saudaraku ya. Karena roh keperkasaan, saudara, keberanian itu saudara, sama nasihat, itu munculnya waktu kita ngerasa lemah. Kalau saudara sudah merasa aku lemah, aku bodoh, aku udah tahu ini gimana jalannya. Kalau aku langsung gas tanpa doa, tanpa konfirmasi, tanpa ada damai sejahtera, pasti ujungnya salah. Nah makanya Alkitab katakan, ya saudara, lewat Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 9 kata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa? Sebab apa? Dalam kelemahanlah kuasamu menjadi apa? Kuasaku jadi apa? Kapan kuasa Tuhan sempurna? Kuasanya tuh bekerja lewat apa? Keperkasaan dan nasihat firman itu. Saudara, ketika kita merasa lemah, kalau kita ngerasa udah paling hebat, bisa, punya pengalaman, tahu banyak lah, kenal banyak orang, itu yang namanya roh nasihat sama roh keperkasaan tuh gak kerja. Ia kuat-kuat sendiri, saudaraku, ujungnya lelah, capek. Kalau saudara mau ngalami itu, bersandar pada kasih karunia. Makanya kadang-kadang saudara perhatikan gak sini, sekali lagi saya mau coba. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu yang namanya kita ini ngalami apa? Remuk hati. Saya bicara saudaraku kemarin sama beberapa orang, saya bilang begini.
Jangan sampai kita tuh terlena dengan kenyamanan. Oh, udah gak ada pergumulan, gak ada masalah yang meremukkan hatimu. Ingat loh, ya kan? Kalau kita hari-hari ini gak ngerasa dilemahkan. Dilemahkan, saudara ngerti ya? Seperti kayak, aku gimana ya? Hancur. Kuasa Tuhan gak kerja. Apalagi saudara yang melayani ya. Kita kan semua butuh urapan. Urapan itu berupa hikmat, pengertian, roh nasihat yang keluar dari kata-kata kita. Saudaraku, roh pengenalan yang membuat orang bisa dekat masuk hadirat Tuhan. Itu kalau gak pernah diremukan, gak ada peremukan yang di dalam. Rasa kita senang terus, kita hebat terus, sukses terus. Itu saya yakin garing pelayanan kita. Garing lah. Amin gak? Saya nasihatin. Kau rasa gak? Tanya jemaatnya. Kamu tuh layani garing loh, saya bilang. Saya bilang garing loh kamu. Jangan tunggu Tuhan remukin dulu. Mendingan remukin diri sendiri. Makanya Tuhan tuh sering, kenapa kok izinkan kita? Kita tuh saya ya, saya tuh kita. Kok suruh bangun ini, bangun itu. Itu tuh bikin saya tuh remuk. Ngerti gak saudara? Gimana? Tuhan, ini jangan mangkrak kayak Geraha Bethesda. Itu yang remukin saya tuh. Saudaraku, saya gak bisa nih jalan sendiri tanpa Tuhan. Saya gak mau jauh dari hadirat Tuhan. Saya gak mau jauh dari nasihat. Itu tiap hari. Tapi sepanjang saya dekat sama Tuhan, saya percaya ada banyak pewahyuan, hikmat, nasihat, pengenalan. Itu yang bawa intim saudaraku. Ya kan? Dan saya yakin pekerjaan di Geraha selesai. Ya kan saudara, katakan amin. Itu coba. Kalau kamu merasa, aku udah ini sekarang lagi sedang inilah. Tiap orang ada masanya, inilah masa untuk aku. Kalau kau saudara ngomong kayak gitu-gitu terus, garing saudara. Gak jalan tuh roh itu. Saya ingin nasihatin aja, mungkin saudara bisnis lagi sedang, toko sedang rame roh. Iya, sepi aku tidak. Susah aku udah diberkati. Hati-hati. Garing. Saudara mau diberkati, berlimpah-limpah, semua segala, tapi hadirat Tuhan tidak ada. Ya, apa itu berkat? Enggak, itu bukan berkat itu menurut saya. Buat apa? Apalagi kita ini yang rindu ingin melihat banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang. Ini semua itu bukan tentang kita lah hari-hari ini. Katakan amin saudara. Siapa itu? Saya tuh belajar saudaraku. Ini ngomong lagi boleh ya. Soal gini saudaraku. Saya tuh dapat. Kok Daud kan orang yang berkenan sama Tuhan. Ya kan? Satu hari Tuhan bilang gini, Daud bangun ya bait Allah. Tapi bukan kamu loh yang bangun. Kamu cuma siapin aja kebutuhan untuk bangun bait Allah. Seperti Tuhan kan tolak dia, gak mau pakai dia. Tapi kenapa kok Daud gak kepahitan sama Tuhan? Kok gak marah sama Tuhan? Dia tahu kalau dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Ya dia gak bisa diam tinggal dalam pelatarannya. Gak tinggal dalam rumahnya. Jauh. Kalau kita sudah marah kan artinya kita lawannya Tuhan. Gak bisa masuk. Hanya sahabat, hanya sekutu. Katakan Nabi saudara. Orang yang rindu. Bisa. Kalau orang kecewa dia bisa masuk dalam hadirat. Saya bilang, yang kedua ini orang dewasa rohaninya. Yang ketiga kalau aku gak diperintahkan untuk kerjakan ini, bangun ini, aku disuruh ini. Aku akan siapkan orang untuk bisa kerjakan itu. Wah itu Daud tuh. Dalam hidup kita gak semua harus kita yang kerjakan. Katakan amin. Tapi kita, kalau kita gak kerjakan, gak perintah untuk kerjakan, tapi kita harus siapkan orang untuk kerjakan itu. Lebih dari kita, lebih bagus. Nah ini namanya bersandar pada kasih. Bersandar sama apa saudara? Tuhan tuh maunya apa? Karena roh nasihat ini bicara tentang apa? Kita tahu kehendak Tuhan, ngerti kehendak Tuhan, keperkasaan, kita punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang namanya roh keperkasaan dan roh nasihat dan roh keperkasaan. Makanya kalau orang cuma tahu kehendak Tuhan, orang ini kalau dia gak lakukan, dia bisa terbuang loh.
Makanya Tuhan bilang, bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa biarlah roh nasihat dan roh keperkasaan yang membuat saudara dan saya bukan cuma mengerti kehendak Tuhan, tapi kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati, yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Siapkan diri makan perjamuan kudus, saudaraku. Tuntun setiap kami ya Tuhan dengan roh nasihat. Kami bisa ngerti kehendak-Mu. Berikan kami ya Tuhan roh keperkasaan untuk bisa berani melakukan daripada kehendak-Mu ya Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau penuhi tiap kami. Berikan kami roh nasihat ya Tuhan, Kau bisa mengerti ya Tuhan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Apa yang harus kami buat dalam hidup kami Tuhan, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau juga tahu pergumulan anak-anak, kami butuh nasihat, roh nasihat. Dan juga Tuhan, Kau berikan kami roh keperkasaan, yaitu keberanian untuk melakukan ya Tuhan, mentaati daripada firman-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan akan menuntun kami, mengingatkan kami Tuhan, mengajar kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bersandar kepada kasih karunia-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa
dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.